orang yang membenci aku, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta bersedia memeliharanya. Haleluya. Bapak dan saudara-saudara yang terkasih, pagi ini kita bersama-sama diajak untuk merenungkan bagian firman Tuhan dan bagian pernyataan dari salah satu dasar titah atau 10 perintah Allah. Dari hukum yang kedua ini menyatakan dengan ringkas, jangan membuat patung yang menyerupai apapun untuk disembah. Secara sederhana, orang tidak boleh membuat patung dijadikan sesembahan. Patung adalah benda yang kedudukan dan keberadaannya tentu lebih rendah dari si pembuat. Bagaimanapun juga, buatan tangan manusia, katakanlah kursi, meja, dan bentuk apapun, tentu kedudukannya tidak lebih tinggi dari yang membuat. Sekalipun patung itu menyerupai apa yang ada di atas, apa yang ada di bawah, apa yang ada di dalam air, tetap nilainya bukanlah benda yang hidup. Menjadikan patung sebagai sesembahan berarti seolah patung itu memiliki kehidupan dan diberi kehidupan, serta diberi kedudukan yang lebih tinggi dari manusia yang adalah ciptaan Allah. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, bagaimana kalau yang dipatungkan Tuhan Allah agar manusia nyata dalam penghayatan iman yang ditujukan kepadanya? Kalau benda yang digambarkan dan dipatungkan tidak boleh, bagaimana dengan Allah yang dipatungkan? Seperti kita ketahui bahwa Allah adalah roh adanya. Bagaimana mungkin kita dapat mematungkan Tuhan Allah yang tidak nampak? Apakah ibu bapak dan saudara-saudara mengenal angin? Saya meyakini ibu bapak tahu angin, tetapi tidak pernah dapat menggambarkan seperti apa keberadaan angin itu. Angin dapat dirasakan kehadirannya ketika kita terasa gerah, tiba-tiba terasa spoi-spoi menggembus pada tubuh kita. Atau kita melihat angin itu ada karena adanya daun-daun yang bergoyang, pohon yang melambai. Tuhan Allah yang kita sembah tidak nampak oleh mata dan tidak mampu dipatungkan. Karena Tuhan Allah adalah roh adanya. Roh adalah kekuatan yang tidak dapat digambarkan wujudnya. Sama seperti keberadaan angin yang saya tadi sebutkan. Angin adalah kekuatan dan kita tidak mampu melihat seperti apa bentuk angin itu dalam rupanya. Namun kita merasakan kehadiran angin dengan semilir hembusan yang menerpa tubuh kita. Jadi jelas ibu bapak, penggambaran Allah dalam wujud yang diinginkan manusia merupakan kesalahan besar manusia itu sendiri yang tanpa disadari. Jika manusia ingin menggambarkan Allah yang adalah roh adanya, adalah
cobaan bagi manusia. Tapi mengapa Yesus Kristus dapat digambarkan dalam wujud lukisan atau juga dipatungkan? Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Dan kemanusiaan ini itulah yang digambarkan atau dilukiskan. Tetapi keberadaannya sebagai Allah tetap tidak dapat digambarkan oleh apapun juga. Peristiwa memalukan terjadi di tengah kehidupan bangsa Israel pada masa Musa, justru sedang menghadap Tuhan dan menerima 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Di sana, dia sedang menghadap Tuhan menerima 2 loh batu berupa 10 perintah Allah. Yang salah satu di dalamnya kita terima dan kita bahas pada hari ini, jangan membuat bagimu patung untuk disembah. Namun apa yang terjadi di tengah-tengah penantian bangsa Israel yang ada di bawah, di tempat yang datar, umat Tuhan yang menanti di bawah justru tidak sabar. Sebagian umat yang terpengaruh budaya penyembahan orang Mesir meminta kepada Harun adanya Allah yang nampak untuk disembah. Pikiran dan bayangan mereka ketika ada di tanah Mesir yang begitu terpengaruh oleh budaya Mesir dan melihat bagaimana sesembahan itu nyata, menjadikan bangsa Israel yang sudah dibebaskan dan menjadi orang-orang yang merdeka menuntut kepada Harun. Ibu bapak, coba kita lihat apa yang dituliskan di dalam Keluaran 32 ayat yang pertama. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah." Allah dengan huruf kecil, ibu bapak, yang jelas bukan Allah yang sebenarnya, yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Mereka meminta Allah dalam bentuk yang nyata. Mereka meminta kepada Harun agar Harun membuatkan Allah yang diwujudkan. Dan Allah yang diwujudkan ini adalah patung. Apa yang sebenarnya mereka minta dari Harun? Ibu bapak, mereka ingin mewujudkan Allah yang nampak, Allah yang terlihat itu sama seperti Allah orang-orang Mesir, Allah dengan huruf kecil, Allahnya orang Mesir, yaitu Allah yang diwujudkan dalam bentuk patung anak lembu emas. Mengapa patung anak lembu emas, ibu bapak? Karena patung anak lembu emas itu bagi orang Mesir adalah dewa kesuburan. Dan melalui kesuburan itu mereka mendapatkan penghidupan. Mereka mendapatkan apa yang diinginkan dan tanah menjadi subur. Termasuk di dalamnya, dalam penyembahan kepada dewi kesuburan, dewa kesuburan itu dilakukanlah ritual erotis laki-laki dan perempuan yang menari sebebas-bebasnya, dan terjadilah tindakan pelanggaran hukum. Pada saat itu Harun berpikir secara logis, bangsa Israel adalah orang yang pelit. Mana mungkin orang yang pelit mau mengeluarkan harta bendanya, mau mengeluarkan apa yang dimilikinya untuk dijadikan patung sesembahan. Pemikiran Harun yang sederhana menjadikan Harun berpikir tidaklah mungkin bangsa yang dipimpin adiknya keluar dari tanah Mesir dan dia sementara waktu menggantikan karena adiknya sedang menghadap Tuhan Allah itu akan melakukan tindakan yang memalukan. Sehingga dikatakanlah oleh Harun di dalam Keluaran 32
Perhatikan ayat yang kedua terlebih dahulu. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Harun berpikir, tidak mungkin anting-anting emas dan apa yang melekat pada tubuh mereka dilepaskan. Dan ayat yang ketiga, lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Dugaan Harun meleset, ibu bapak. Mereka dipikir oleh Harun tidak mungkin untuk menyerahkan apa yang menjadi kebanggaan dan apa yang menjadi miliknya. Lepaskanlah anting-anting pada telinga dirimu, pada telinga anakmu laki-laki dan perempuan, dan selanjutnya. Apa yang diduga Harun keliru, dan mereka benar-benar mengeluarkan emas hingga dibuatlah tuangan patung anak lembu emas. Mereka lupa dengan Allah yang hidup dan membebaskan diri dari tanah Mesir. Allah yang nyata dalam waktu sekejap diganti dengan sesembahan yang tidak ada artinya. Allah yang telah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir digantikan dengan sesembahan yang berupa patung anak lembu emas. Apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel ini sesungguhnya merupakan tindakan dari mereka sendiri yang mencobai Tuhan. Mereka sendirilah yang mendatangkan malapetaka bagi dirinya. Pencobaan tidak datang dari pihak lain, tetapi pencobaan itu datang dari mereka yang tidak puas dengan Allah. Keberadaan dirinya tidak ingin agar apa yang mereka miliki itu nampak jelas di depan kehidupan bangsa yang nyata. Namun sesungguhnya Allah murka dengan tindakan bangsa Israel. Tuhan Allah tidak menginginkan dirinya diduakan atau digeser yang lain, apalagi sekedar patung anak lembu emas yang hanyalah barang buatan tangan manusia yang tidak ada harganya. Hubungan umat dengan Allah yang diibaratkan seperti hubungan pasangan suami istri rusak karena perselingkuhan, karena ketidaksetiaan dari salah satu pihak pasangan. Dan dalam hal ini umat Israel menjadi orang yang tidak patuh kepada Tuhan. Kemarahan Tuhan itu membinasakan mereka yang tidak patuh dan yang memilih berjalan menurut jalannya sendiri. 3.000 orang akhirnya binasa karena mereka memilih untuk hidup di dalam cara hidup yang tidak sebenarnya. Namun Tuhan menyelamatkan umat yang mau bertobat, umat yang mau berbalik, terlebih mereka yang tetap setia dan takut akan Dia, yang tidak mendatangkan pencobaan bagi dirinya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, pada masa kini keberadaan Tuhan Allah dapat digeser oleh berbagai kekuatan, kedudukan, dan jabatan. Lipatan tipis kertas-kertas yang ada di dalam dompet ini pun bisa menggeser kedudukan dan peran Tuhan Allah. Jika lipatan yang ada di dalam dompet kita justru dianggap lebih menentukan, lebih menunjukkan kekuasaan. Demikian juga dengan kekuatan
sementara semuanya itu manusia, menjadi lebih bergantung kepada siapa? Apakah kepada Tuhan Allah yang memang tidak nampak namun hadir dan sungguh-sungguh nyata bertindak, atau justru yang nampak dan seolah-olah memberikan jaminan hidup di tengah-tengah keadaan yang memberikan banyak keuntungan? Menggeser peran Tuhan Allah dan mengutamakan apa yang dibanggakan itu berarti menjadikan jaminan melebihi kedudukan Allah, yang artinya sama dengan menyamakan Allah dalam kehidupan yang kita jalani. Di tengah hidup dan pergumulan pada masa kini, ada begitu banyak Allah-Allah yang bermunculan dan menawarkan berbagai macam keunggulan, berbagai macam kekuatan yang menjamin kesehatan, menjamin pasangan kita, menjamin pekerjaan, menjamin kenyataan-kenyataan lain yang justru banyak orang percaya memilih bukan kepada Allah yang hidup, namun mendatangkan pencobaan bagi diri sendiri. Duit, kedudukan, jabatan, harta, dan apapun memang diperlukan. Tetapi apa yang disebutkan itu bukan menentukan segala-galanya. Duit diperlukan untuk melengkapi hidup ini. Namun, saking terjeratnya oleh berbagai keinginan, orang lebih memilih duit dengan dicari siang dan malam, yang tanpa disadari begitu banyak orang akhirnya diperbudak oleh uang, dan uanglah yang menjadi Tuhan di dalam diri mereka. Begitu banyak orang akhirnya menghamba kepada uang, tidak lagi punya kesempatan untuk datang kepada Tuhan, tidak lagi punya waktu untuk berkomunikasi dengan keluarganya, tidak lagi punya kesempatan untuk memuji dan memuliakan Allah. Duit dan apapun yang sering menjadi kebanggaan memang tidak disembah. Namun ketergantungan pada duit dan apa yang diperlukan dalam hidup ini telah menjadikan peran Allah tergeser dari keperluan yang lebih utama. Manusia tidak lagi menaruh hati, tidak lagi menaruh kekuatan, tidak lagi menaruh pikiran, dan tidak lagi menaruh perasaan kepada Tuhan Allah yang sesungguhnya menyelamatkan dan memampukan kita untuk bertindak. Jadi, godaan terbesar dalam hidup seseorang adalah bagaimana mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, bagaimana mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, yang seolah menjamin hidupnya menjadi lebih baik. Benarkah uang menjadi segala-galanya? Jika memang benar, berarti uang atau duit itu menjadi selingkuhan bagi orang percaya. Padahal Tuhan Allah sangat tidak suka kalau dimadukan. Dia adalah Allah yang pencemburu, Allah yang ingin dinomorsatukan, Allah yang tidak mau dimadu oleh kekuatan manapun. Betapa sakit hatinya jika dalam ikatan pernikahan salah satu dari pasangan itu tidak jujur dan memilih kepada pihak lain, yang berarti tidak sungguh-sungguh mencintai pasangannya. Uang, kedudukan, harta, jabatan, dan apapun sesungguhnya diperlukan. Namun harus kita sadari bahwa semua itu ada di bawah kekuasaan Allah. Semua itu akan datang dengan sendirinya. Kalau kita benar-benar mengutamakan Allah dan menempatkan hati, pikiran, perasaan kita kepada Allah
segenap hatimu. Artinya, hati adalah perasaan. Hati adalah apa yang menjadikan kita menyatu di dalamnya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segala sesuatu yang menjadikan kita terikat kepada Allah. Setelah hati kita mengasihi dengan hati kita, dengan segenap jiwa kita, artinya seluruh hidup kita curahkan kepada Allah. Kita benar-benar mengasihi Allah dengan hidup yang kita miliki, yang berarti kesadaran diri kita bahwa hidup kita dimiliki oleh Allah dan dikuasai oleh Allah. Sehingga kita hanya membalas kasih Allah juga dengan seluruh kekuatan yang kita miliki. Dan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Seluruh hidup yang kita miliki, pikiran, perasaan, dan apapun yang ada untuk Tuhan Allah sendiri. Yang berarti di dalam pekerjaan kita, di dalam seluruh hidup kita, Allah lah yang kita muliakan dan kita agungkan. Betapapun kita memerlukan kebutuhan untuk hidup kita, namun Tuhan Allah lah yang melebihi segala-galanya. Dan dialah yang memampukan kita untuk terbebas dari godaan. Pilihan kita sebagai umat Tuhan yang diteguhkan dengan kesediaan, ya aku mengikut engkau untuk selama-lamanya, adalah janji atas pengakuan iman kepercayaan yang meneguhkan kita pada apa yang dipersatukan dengan kehidupan di dalam penerimaan keyakinan iman kita, agar kita tidak berpaling kepada apapun, dan pilihan kita kepada Tuhan Allah kita adalah pilihan yang tepat. Sehingga kalau kita menyadari kita memilih Tuhan Allah sebagai pilihan yang tepat, janganlah dengan sengaja kita mendatangkan godaan dari diri kita sendiri. Godaan yang menjatuhkan diri kita, godaan yang akhirnya menjadikan kita menyeleweng. Namun berjalanlah lurus melihat ke depan, walau perkara itu memang tidak mudah. Setialah kepada Allah Sang Pembebas di tengah-tengah berbagai godaan. Ibu bapak dan saudara-saudara, itulah kenyataan yang terjadi di tengah-tengah hidup kita. Setia kepada Tuhan Allah bukan berarti tanpa tantangan, bukan berarti tanpa persoalan, bukan berarti tanpa permasalahan. Apa yang terjadi pada saat kita berusaha untuk bangun pagi, ketika kita ingin datang kepada Tuhan untuk berdoa? Bukankah niat baik kita pun untuk datang kepada Tuhan seringkali tergoda oleh berbagai macam keinginan yang akhirnya melupakan kita untuk datang berdoa, hanya untuk berdoa kepada Tuhan? Belum lagi godaan-godaan yang lain yang seringkali menghantui kita. Hujan, badai, dan berbagai macam kendala yang seringkali mengecilkan hati kita dan mendatangkan pencobaan bagi kita. Dan di tengah-tengah kenyataan seperti itulah, apakah kita akan tetap setia datang kepada Tuhan, atau justru kita tunduk pada godaan-godaan di sekitar kita? Pencobaan-pencobaan yang ada di sekitar kita sesungguhnya pencobaan yang datang karena keinginan kita. Itulah yang jadi pergumulan bagi kita. Kiranya kita dimampukan menjadi orang yang memandang Allah yang adalah pembebas, memandang Allah yang menolong dan memampukan kita untuk setia. Amin.
kesaksian pujian dari saudara kita wilayah 8 akan mendukung kita di tengah-tengah pelayanan pada pagi ini. Bapak, Ibu, jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama melakukan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan.